فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Qala al-mu'allif Syekh Umar Abdul Jabbar rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fidrin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahdi wa ali. Kitab Mabadi' Fiqh al-Anqar Salatul Janazah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu salatul janazah. Soal, madza yajibu lil mayyiti? Jawab, yajibu lahu tajhizu wa huwa ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu wa dhalika kulluhu fardu kifayatin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apa yang wajib atas mayit? Apa yang wajib atas mayit bagi yang hidup? Itu dikatakan tajhizu. Tajhiz itu persiapan. Tajhizul mayit, persiapan mayit. Persiapan dari apa? Ghusluhu, mandikannya, wa kafinuhu, dan mengkafankannya, wa safinuhu, dan mengkafankannya, wa sholatu alaihi, dan mensolatkannya, kemudian wa dafnuhu, dan menguburkannya. Begitu bukan? Ya, menguburkan. Ini hukumnya fardu kifayah atas orang muslim yang mengetahui, atas orang muslim yang balik yang mengetahui bahwasanya ada orang muslim lain meninggal. Hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Apabila dikerjakan oleh muslim yang sebagian muslim yang lain, maka gugur bagi sebagian muslim yang lain. Apabila dikerjakan oleh sebagian muslim yang lain, maka gugur atas kewajiban atas muslim yang lainnya juga. Itu hukumnya fardu kifayah. Terus bagaimana misalnya ada orang soleh ketika dia wafat yang sholatin malaikat? Nggak sah, nggak cukup. Kayak terjadi pada seorang sahabat Nabi yang bernama Muawiyah bin Muawiyah al-Laisi. Ketika beliau wafat, itu beliau disolati 70.000 malaikat. Ketika itu dalam peperangan Tabuk, Rasulullah SAW didatangi Jibril, dan Jibril telah wafat Muawiyah bin Muawiyah al-Laisi, bukan Muawiyah bin Abi Sofyan ya. Kalau Muawiyah bin Abi Sofyan ini anaknya Yazid. Yazid bin Muawiyah bin Abi Sofyan, bukan dia nih yang terkenal merebut khilafah, bukan dia. Ini ada lagi Muawiyah bin Muawiyah al-Laisi ya. Disolati 70.000 malaikat ketika itu dalam peperangan Tabuk. Jibril turun pada Rasulullah dan Rasul berkata, ya Rasulullah, telah wafat Muawiyah bin Muawiyah dan telah disolati oleh 70.000 malaikat. Apakah engkau ingin mensolatinya? Maka ada riwayat mengatakan Rasul melihat tabir jenazah atau mayit si Muawiyah bin Muawiyah al-Laisi, ada mengatakan Jibril merangkul Nabi dan membawanya ke kota Madinah.
Dari sini ntar tuh ulama mengambil hukum, ada yang mengatakan ini sebab salat gaib karena Rasul di Tabuk, Muawiyah di Madinah. Nah, Rasul mensolatinya di Tabuk, sedangkan jenazah di Madinah. Ada yang itu pendapat ulama mengambil simpulan dari hadis itu, ini sebab salatul gaib, salat jenazah yang nggak ada di depan mata kita, di kampung lain atau di negeri lain atau di kota lain. Nah, gimana kalau ini orang seperti ini, seperti Muawiyah, nggak cukup, nggak dikatakan dia telah dilakukan sholat, nggak dikatakan atau nggak cukup atau nggak sah perbuatan para malaikat tersebut terhadap si orang yang disolati ini. Jadi harus ada orang Muslim, atau gimana misalnya dia hidup di satu kampung laki dia doang, selebihnya perempuan. Bagaimana? Bagaimana kalau begitu? Begitu juga nggak cukup. Tetap harus ada orang Muslim laki yang mensolatinya. Atau di kampung itu perempuan pada mati, tinggal anak-anak kecil. Gimana? Nggak sah juga. Tetap harus ada orang Muslim dewasa yang mukallaf. Kecuali udah nggak ada lagi. Kecuali nggak ada lagi maka baru boleh, paham ya? Nah, bagaimana kalau misalnya ada jin meninggal, apakah harus disolatin juga, kemudian dikafankan, kemudian dikubur? Ini jin kan nggak kelihatan ya, gimana nih? Nah, menurut pendapat Imam Romli, kalau jin wafat itu cukup dimandikan saja. Nggak perlu disolati, nggak perlu dikafani, dan nggak perlu dikubur. Nah, berbeda dengan pendapat Imam Ibnu Hajar yang mengatakan sama, baik jin maupun manusia. Paham gak? Jadi ntar sewaktu-waktu kalau menemukan jenazah yang ente doang lihat, yang lain yang lihat, berarti ini jin itu juga ente mandikan Paham ya? Jelas ya? Terus batasan seperti apa? Batasan mayit yang seperti apa yang wajib dipersiapkan? Pemandiannya, pengkuburannya, pengkafanannya, dan persolatannya. Batasan mayit yang seperti apa yang wajib kita persiapkan? Pemandiannya, pengkafanannya, persolatannya, dan penguburannya. Ini dikatakan setiap muslim yang mati bukan karena syahid, dan setiap bayi yang mati selain di bawah 6 bulan. Jadi batasan mayit yang harus dipersiapkan untuk kematiannya itu adalah mayit yang muslim dewasa, muslim atau muslimah yang dewasa, yang bukan matinya karena syahid, atau bayi yang di bawah umur 6 bulan. Karena kalau bayi di bawah umur 6 bulan nanti udah nggak perlu disolatin lagi, dia cuma cukup dikafankan dan dikubur. Begitu juga para syuhada, para orang mati syahid ini dia nggak perlu dimandikan, nggak perlu disolat. Tapi nanti syuhada ini dibagi, ada syuhada dunia, ada syuhada akhirah. Syuhada dunia ini dia mendapat perlakuan syahid ketika wafat, tapi dia nggak mendapat kedudukan syuhada di akhirat. Nanti ada lagi syahidul akhirah. Di dunia dia nggak mendapatkan perlakuan syuhada, tapi di akhirat mendapat derajat syuhada. Nanti ada tuh pembagiannya lagi. Kira-kira jelas sampai sini? Kurang jelas bertanya. Pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Ya. Masalah usia bayi itu bayi 6 bulan setelah lahir apa 6 bulan yang masih di dalam kandungan? Prematur, yang udah mati. Ya maksudnya usia 6 bulan di kandungan tuh. Pokoknya 6 bulan kurang, prematur. Bukannya dihitung dari pas lahir. Bukan. Bayi ini bukan bayi, janin. Bahasa janin, bukan bayi. Janin. Jadi nanti ada syuhada dunia wa syuhada akhirah.
Jadi kalau janin itu kan bayi yang keluar belum waktunya ya, prematur ya. Ketika dia keluar di bawah 6 bulan atau prematur, ketika dia wafat maka perlakuannya nanti enggak sama seperti umumnya mayat ya. Dia nanti kalau dia di bawah, dia keluar sebelum 6 bulan ya, maka cukup dimandikan dan dikafankan ya. Nggak perlu disolatkan ya. Dimandikan, dikafankan, nggak perlu disolatkan dan dikuburkan. Adapun syuhada nanti rinciannya macam-macam ya. Jelas tuh? Ya. Jadi hukum persiapan mayit ini fardu kifayah atas orang yang hidup. Jadi hukum fardu kifayah ini bukan atas si mayit ya. Mayit udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Boro-boro mandiin dirinya ya. Nah gimana hukumnya kalau ada seorang wali ketika wafat dia mandi sendiri? Itu gimana hukumnya? Sah buat itu. Di buku jenazah ya yang Anda bikin dibaca tuh buku ya. Khususnya para amil-amil basah dibaca ya biar paham. Terus waktu-waktu yang disuruh mandi bingung, wah ini tuh mayat punya karomah deh mandi sendiri, gimana nih hukumnya gitu ya. Terus kalau mayitnya itu bukan mahram, bagaimana si penziarah melihat ini, hukumnya gimana ya? Terus kalau si jenazah ini orang soleh sehingga banyak orang datang ciumin, gimana hukumnya? Kan banyak tuh ya ulama-ulama yang meninggal, orang pada datang nyiumin ya. Kadang perempuan juga ada nyiumin, itu gimana hukumnya? Itu dibaca ya biar paham. Terus gimana hukumnya mentalkinkan mayit ya? Dalilnya apa? Kan selama ini kan ente orang nggak ada ditalkinin ya, ada nggak? Jadi setelah mayit sudah dikubur, ada orang baca asyhadu an la, baca di sini ada yang talkinin. Idza ja'aka malakani fala yuz'an wala, itu dibaca tuh. Saya cakep. Jarang-jarang tuh ya yang baca gitu, jarang-jarang. Jadi itu kalimat itu menguatkan jiwa si jenazah yang telah wafat ini, yang menurut kita udah mati ya, padahal dia masih merasakan, dia melihat kita, cuman kita nggak bisa melihat dia. Itu memberikan ibaratnya semangat. Nanti kan di sini kata kalau ada datang 2 malaikat, jangan kau takut, sesungguhnya dia hanya makhluk dari makhluk-makhluknya Allah. Kalau nanti dia akan bertanya siapa Tuhanmu, siapa kitabmu, siapa nabimu, maka jawablah kitabmu Tuhanmu Allah, kitabku Al-Quran. Itu istilahnya penyemangat ya. Itu jarang itu dikerjakan ya. Di kalangan habaib sih insya Allah sering tuh berlaku itu, tapi nggak tahu kalau di kalangan itu orang masih ya. Alhamdulillah itu bagus tuh dipakai tuh untuk menenangkan si mayit, karena mayit ini akan bertemu malaikat mungkar nakir ini sesuai dengan amalnya ya. Kalau dia amalnya banyak, malaikat mungkar nakir nanya juga lembut, fa'ifirum ya. Pak maaf siapa Tuhan Anda? Maaf ya sekali lagi nih. Tapi kalau kita amalnya nggak ada, dia nggak begitu nanya. Siapa Tuhan lo? Gitu. Nah, itu ada di kitab Jawahirul Kalim, kitab Tauhid. Dia menjelaskan seperti itu. Malaikat mungkar nakir ini akan memperlakukan kita sesuai amal kita ya. Makanya perbanyak amal-amal yang meringankan azab kubur. Di antaranya baca surat Tabarok ya. Jangan waqiah mulu ya. Rahman itu mana yang nyari yang dapat duit mulu ya. Waqiah tiap salat waqiah. Biar kaya. Tabarok baca biar selamat di kubur ya. Tabarok atau baca Al-Ikhlas. Jadi si Muawiyah bin Muawiyah alaisi ini mendapatkan kemuliaan disolati oleh 70.000 malaikat ini disebabkan dia senantiasa selalu membaca suratul Ikhlas di setiap rakaat sholatnya.
Jadi setiap rakaat dibaca qul huwallahu ahad, baru surat yang lain setelahnya. Setiap rakaat. Nah, ketika dia wafat, Allah muliakan dengan turunnya 70.000 malaikat mensolati jenazahnya. Apakah itu berlaku hanya untuk Muawiyah bin Muawiyah? Enggak. Itu berlaku buat semua umat Nabi Muhammad. Kalau kita dawamkan itu banyak itu keutamaan. Suratul Ikhlas itu diantaranya menyebabkan kita jauh dari azab kubur. Kedua, mengucapkan sulit untuk jadi orang yang berdusta. Itu surat Al-Ikhlas. Kemudian mendapatkan kemuliaan-kemuliaan lain karena itu isinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Itu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Enggak ada, luar biasa. Terkait masalah-masalah Salat terkait masalah mensalatkan. Nah, itu harus berjamaah atau enggak juga, Bi? Ya, kewajiban itu bagi orang muslim yang mukallaf yang ada di situ ya mengetahui apabila ada muslim lain meninggal. Enggak, seandainya ada satu orang doang gitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi namanya hukum fardu kifayah, apabila dikerjakan oleh sebagian aja ya gugur kewajiban bagi yang lain. Cuman hakul muslim alal muslim kan ada dari situ. Hak yang muslim terhadap muslim itu ada 5, di antaranya itu mensolati apabila ada yang meninggal. Ya. Ada pertanyaan? Mengenai mayit itu diwuduin juga. Iya, dimandikan, diwudukan itu urusan amil basah tuh. Nah, kalau untuk si mayit kentut ini apa batal? Kan udah sebelum diwudukan dibersihin dulu, angin-angin keluar habis. Pernah kejadian waktu lagi dalam kubur terus mayit buang gas. Buang kan? Oh. Itu apa perlu ini apa nggak usah dilanjutin aja? Gak usah, udah kalau udah dalam kubur mah, mau dari kapan? Ini bongkar lagi. Pernah kejadian. Kalau nggak salah di buku jenazah itu Kepada kabur itu. Jangan-jangan Yang di dalam mau naik akan baik. kalau nggak salah di buku itu yang jelasin. Jadi jelasnya apakah batal wudhu si mayit atau wudhu si yang memandikan ketika menyentuh si mayit atau ketika si mayit ada di buku itu. Nanti baca tuh, paling ngarangnya dengan penuh pemikiran luar biasa. Itu yang bernilai bukuannya di masa itu. Hero. Belum dapat? Ada. Jenazah. Oh lupa naruh. ada di rak ya. Di rak. Dekat nampan ya. Di rak cupang ya. Buku bestseller itu. Bestseller itu. Waduh. Luar biasa. Ya. Kalau misalnya jenazah meninggal korban kecelakaan gitu, tapi cuma dihitungin potongan-potongan itu Di buku itu ada jelaskan? Ada. Ada apa kan udah? belum dapat. Belum dapat? Tuh, belum dikasih? Mau ngaji. Oh, ngaji. Biar sensitif. Sensitif. Ada di rumah Anda, lalu bawain. Yang belum dapat siapa aja? Pak Budi. Pak Zuzu. Pak Sofian. Jamaah terbaru ya. Jamaah terbaru. Siapa lagi? Aneh setiap kali bikin buku pasti majlis duluan yang aneh bagi. Jangan majlis, semua pasti aneh bagi duluan sebelum keluar. Jadi baru cuma 3 nih. Nah, insyaallah tak titipin ya.